wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safrila Dewi Windarti dengan NIM 222111310. Saya di sini akan menerangkan tentang peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Materi pertama yaitu ada peran dan fungsi pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara sebuah negara untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan yang meningkatkan kesejahteraan termasuk dalam bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses di mana pemerintah dan orang-orang yang mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah dan pekerja dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan wilayah tersebut, di mana terdapat tiga sistem ekonomi yang umumnya digunakan oleh negara-negara di Indonesia, yaitu sistem ekonomi kapitalis atau liberal, sosialis, dan ekonomi Islam. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada fungsi pemerintah yang meliputi tiga kategori. Yang pertama yaitu fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen meliputi pertahanan hukum dan ketertiban, keadilan, pemenuhan kebutuhan, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, administrasi sipil, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial. Kemudian yang kedua, fungsi turunan syariat yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi 6 fungsi. Di antaranya yaitu perlindungan lingkungan dan penyediaan sarana kepentingan umum, penelitian, pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi, penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu, dan pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kehidupan. Kemudian yang ketiga, fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah atau syura, meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi muslahaf. Oleh karenanya, tujuan pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bersama seluruh masyarakat. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip dasar terkait fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam. Tujuan negara dalam Islam adalah al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar dan membawa manusia ke arah maslahat dunia dan akhirat. Kemudian prinsip terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama ada komitmen terhadap ketentuan syariah. Kemudian yang kedua komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan secara umum oleh syariat. Kemudian keterkaitan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintah Islam kepada sumber daya. Kemudian yang keempat ada kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi dan pelindungan properti pribadi. Kemudian kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. Kemudian ada prinsip tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketujuh yang terakhir ada syura atau syariah, juga mensyaratkan keputusan dalam masyarakat diambil sesuai dengan prinsip syara. Materi selanjutnya ada strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Strategi dasar meliputi ada dua, yaitu yang pertama konsolidasi dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal literasi ekonomi syariah, pengembangan dan penguatan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas dan kualitas, validasi kapasitas riset, dan ekspansi. Strategi yang dapat dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat serta penguatan SDM dan pengembangan R&D. Hal tersebut dapat melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial, keagamaan, lembaga ekonomi, dan lembaga keuangan. Kemudian yang kedua ada penguatan fatwa, regulasi atau undang-undang, serta tata kelola. Strategi yang dapat dilakukan yaitu penyusunan regulasi utama ekonomi syariah, usaha agar terwujudnya fatwa ekonomi syariah yang meliputi kebutuhan pasar keuangan syariah dari lembaga yang kredibilitas dan profesionalitas di bawah naungan hukum yang jelas dan terperinci, menyempurnakan kebijakan di sektor ekonomi syariah, melakukan pengembangan standar dan sertifikasi produk halal. Mewujudkan kerangka hukum yang bermanfaat antara pembiayaan industri halal dan lembaga keuangan.
Kemudian materi yang terakhir ada lembaga non-struktural yang andil mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Antaranya ada yang pertama penguatan halal value chain, kemudian yang kedua ada penguatan keuangan syariah, kemudian yang ketiga ada penguatan usaha mikro kecil dan menengah, kemudian yang terakhir ada penguatan ekonomi digital. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.